Jadi, kembali lagi di Kamen Nonton karena ini adalah hari Senin berarti jadwalnya kita nonton Kamen Rider Revised dan kita ada di episode 46. Sedikit lagi kayaknya serial ini bakal selesai. Oke, jadi langsung aja kita mengawali episode ini dengan tiga orang ini, bukan sih, dua orang dan satu setan gitu ya. Lagi sok mikir gitu ya. Kayaknya mereka nggak tahu mikirin apa nih. Ikinya kayaknya lagi mikirin bulan depan dia udah digantiin sama Gits, terus Daiji-nya mikir mikir apa kira-kira ya? Nggak tahu juga deh. Ya, yang sebenarnya mereka lagi pusing gitu ya. Kenapa gift-nya bisa balik lagi dan kenapa nggak berhasil apa yang mereka lakukan di episode-episode sebelumnya gitu. Terus di sini Ikinya nanya, apakah kamu baik-baik saja, Vice? Karena kelihatannya mungkin Vice-nya agak-agak tidak ceria seperti biasanya gitu ya. Dan memang ternyata Vice-nya cukup stres gitu karena di episode sebelumnya dikendalikan sama Gift atau Gifu, Gift apa Gifu gitu ya. Saya keseringan baca subtitlenya jadi Gift, tapi ya Gifu sih sebenarnya kayaknya ya. Jadi si Vice ini malah ngajakin mandi gitu ya supaya seger gitu. Tapi ternyata Iki sama Daiji nggak sepemikiran gitu. Jadi kata Vice, gimana kalau kita mandi dulu? Mungkin nanti kita dapat ide setelah kita mandi gitu. Tapi ternyata Daiji dan Ikinya tidak setuju dan mau langsung ngegas aja menyelesaikan masalah ini. Jadi mungkin di bagian ini ada pesan yang tersirat gitu ya, dimana kadang-kadang memang kita sebagai manusia kalau menghadapi masalah itu kita pengen melakukan hal lain dulu supaya ceritanya dapat ide atau dapat inspirasi gitu ya. Jadi alasan kita sebagai manusia gitu, kalau kita lagi ada masalah bukannya menyelesaikan masalah, malah lari dari masalah dengan melakukan hal lain seperti ya kayak si Vice ini, bukannya menyelesaikan masalah dengan Gifu samanya. Sebenarnya agak aneh gitu ya kalau kayak saya ngomong Gifu sama seolah-olah saya menyembah si Gifu itu. Tapi karena kebiasaan baca subtitle jadi kebawa Gifu sama gitu. Jadi ya itu intinya Vice ini pengen ya santai dulu lah, mandi dulu lah, nanti aja ngurusin berantem sama Gifunya, mending mandi dulu dah, mungkin dapat ide gitu. Tapi pada saat-saat tertentu memang kita harus menghadapi masalah secara langsung tanpa harus menunda-nunda dengan melakukan hal lain dulu gitu. Jadi mungkin di sini pesannya itu gitu. Kalau ada masalah harus segera kita gas selesaikan. Terus kita melanjutkan ke adegan di markas weekend. Di sini kebetulan terscreenshot muka Sakuranya ngeri banget. Jadi dia lagi ngomel-ngomel sama Lovekov-nya karena nggak mau diatur gitu ya. Dan di sini ada title episode 46. Keberanian untuk menghadapi apa yang harus mereka lindungi. Jadi di episode ini adalah tentang keberanian untuk menghadapi sesuatu dan apa yang harus kita lindungi gitu. Ini sebuah title yang cukup jelas menggambarkan apa yang terjadi di episode ini gitu. Jadi di sini Sakura berdebat dengan Lovekov yang tidak bisa diatur dan Hana yang akhirnya bilang Sakura nggak boleh ikut berantem karena dalam kondisi saat ini Sakura dan Lovekov cuma bakal jadi beban di medan perang gitu. Wah, jadi dia langsung to the point aja gitu, ngasih tahu kalian itu beban, kalian tidak usah ikut berkelahi dulu gitu. Kalau di episode sebelumnya kita belajar bagaimana memberitahu teman yang beban secara sopan gitu ya, secara tidak langsung. Tapi kalau di sini Hana to the point aja, langsung ngasih tahu kalian itu beban gitu. Dan mungkin di sini karena memang orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu itu ya harus dikasih tahu secara terang-terangan gitu. Jadi di sini Hana bilang Lovekov itu seharusnya jadi partnermu. Jadi harusnya kamu dengar apa yang Lovekov kasih tahu atau katakan gitu. Jadi di sini ada pesan lagi gitu ya, bahwa partner kita itu ya kita harus dengarkan, bukan kita atur-atur sesuka kita gitu. Karena partner itu ya sebenarnya sejajar atau setara dengan kita gitu. Nggak ada namanya partner yang lebih tinggi dan yang lebih rendah gitu. Kita itu sama dan
kita harus saling mendengarkan apa kata satu sama lain gitu supaya semuanya bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan perdebatan, diskusi atau bahkan malah perpecahan gitu kan. Kemudian ada adegan Hiromi-san minta tolong sama George. Dia nanya, kenapa kekuatan Givartrex tidak bekerja di Gifu gitu. Dia nanya sama George karena George kan si paling pinter gitu ya. Tapi ternyata George-nya bilang tidak tertarik. Dia masa bodoh dengan urusan Gifu. Kayaknya dia sibuk push rank di Mobile Legends atau apa, tapi tentu saja tidak gitu. Terus si George bilang karena apa? Tadi kan si George bilang tidak tertarik gitu ya, dan dia melanjutkan, dia bilang palingan keluarga Igarashi bakal menciptakan keajaiban mungkin. Nah, dari kalimatnya si George ini kayaknya dia agak-agak baper gitu ya. Karena kelihatannya mungkin keluarga Igarashi atau keluarganya Iki itu selalu mendapatkan sesuatu yang ajaib gitu, yang sangat menyenangkan gitu. Sedangkan si George ini dia udah broken home, terus dia udah berusaha menciptakan sebuah sistem teknologi untuk melindungi manusia, tapi ternyata malah dia menemukan bahwa bapaknya melakukan hal yang tidak manusiawi gitu ya, dan akhirnya bapaknya juga meninggal dan dia sekarang sudah tinggal sendiri, dan ya mungkin dia iri gitu ngelihat keluarganya Iki yang sempurna gitu. Jadi di sini cukup menggambarkan ketidakadilan dunia gitu, tapi ya memang begitulah dunia ya, tidak adil gitu. Di satu sisi ada orang dengan keluarganya lengkap, hangat dan menyenangkan. Di sisi lain ada orang-orang seperti George ini yang udah broken home, gak punya orang tua lagi, dan kehidupannya jadi kacau gitu. Nah akhirnya George cuma ngasih busur panah ke Hiromi-san gitu. Mungkin ini agak ngolok kali ya, mungkin karena Hiromi-san udah gak bisa henshin lagi gitu ya, karena takutnya nanti dia meninggal gitu, gak sanggup menahan beban dari apa Demon's Driver-nya. Jadi mungkin ini setengah ngolok nih si George ngasih nih, kalau mau berantem nih pakai panah aja. Jadi ini agak-agak kocak juga sih, dia dikasih panah gitu buat bertarung lawan setan. Terus kita kembali lagi ke rumahnya Iki. Jadi mereka udah siap mau berangkat, mau gelut sama Gift alias Gifu. Tapi si Sakura ternyata lagi ada masalah sama Lovekov, dan dia bilang bisa nggak kalian duluan aja, aku masih ada masalah nih sama Lovekov. Dan sebagai kakak yang baik gitu ya, Daiji dan Iki akhirnya ngeiyain aja gitu. Walaupun kata Vice, kita butuh Sakura gitu, kita nggak bisa kalau cuma bertiga, kita harus berempat. Tapi ternyata ada Daiji sama Iki paham gitu, untuk bisa bertarung dengan maksimal ya Sakura harus menyelesaikan masalahnya dulu sama Lovekov, biar nanti di medan pertempuran tidak terjadi perdebatan antara Sakura dan Lovekov lagi. Jadi dibiarin selesaikan dulu masalahnya, tenang aja, nanti kita apa ya, maksudnya kita berantem duluan tanpa Sakura bisa aja kok gitu, ngulur waktu sampai Sakura ngeberesin urusannya sama Lovekov gitu. Terus kita loncat ke adegan dimana si Tamaki nengokin, waduh lupa lagi namanya, ini siapa nih yang jadi Overdemon sebelum Tamaki ini dia bakal berubah jadi Overdemon. Jadi dia jengukin temennya yang sakit ini. Terus Tamaki yang mau minjem drivernya buat jadi Overdemon, dia ngerasa nggak pantas gitu. Apakah aku pantas gitu? Apakah aku wajar menerima atau menjadi Kamen Rider gitu setelah apa yang dia lakukan dulu sebagai penjahat gitu kan. Terus si temennya bilang, bukannya kamu mau melindungi Aguilera alias Hana sekarang gitu ya. Jadi kan bukannya kamu mau melindungi orang gitu kan. Jadi terus itu sudah cukup. Jadi nggak perlu alasan banyak gitu ya untuk
mau jadi orang baik gitu mungkin maksudnya. Jadi kalau kamu udah mau melindungi seseorang itu udah alasan yang cukup untuk memperbaiki diri gitu. Karena mungkin ya sesimpel itu gitu loh. Jadi orang baik itu intinya mungkin tidak terlalu memikirkan diri sendiri, tidak egois, itu udah satu hal yang cukup baik untuk memulai hidup baru sebagai orang baik gitu ya. Jadi habis itu Tamakinya dipinjemin deh drivernya buat cosplay nanti. Terus kita loncat ke adegan di mana perkelahian akan dimulai. Jadi Gifunya nanya, gimana tawaranku kemarin membuat dunia baru? Mau apa enggak? Dan akhirnya Iki dan keluarganya tentu saja menolak dan memilih untuk menghabisi Gifu. Sebuah apa ya, adegan yang lucu gitu ketika ada orang menawarkan terus jawabannya kami memilih untuk menghabisimu gitu ya. Orang ngajak bisnis malah dihabisin gitu. Memang terdengar lucu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir gitu ya, misalnya ada bisnis narkoba terus kita diajak, masa kita mau gitu? Walaupun memang kan bisnisnya menjanjikan, uangnya banyak, auto kaya, tapi kan itu ilegal dan berbahaya gitu. Tentu saja kita harus melawan sebenarnya. Tapi kalau di dunia nyata agak ngeri ya, kalau kita ngelawan gitu bisa kita yang habis duluan nanti. Tapi ya itulah kehidupan, memang kita harus bersatu padu menjadi orang baik supaya hal-hal buruk di dunia ini ya minimal bisa berkurang gitu. Walaupun nggak mungkin bisa kita habisin semuanya gitu. Terus kita balik ke rumah di mana Sakura dan Lovekov akhirnya berdiskusi gitu ya tentang apa yang sudah mereka lewati, dan akhirnya Sakura sadar gitu bahwa Sakura itu nggak percaya, bukan nggak percaya gimana ya, menganggap Lovekov itu selalu butuh perlindungan gitu. Jadi tapi mungkin konteksnya di sini ini adalah anggap aja seorang manusia yang lagi ngomong sama dirinya sendiri bahwa ada bagian dalam dirinya yang ditahan-tahan gitu loh. Maksudnya sebenarnya manusia itu punya potensi, tapi manusia itu sering menganggap potensinya itu tidak apa ya? Ya intinya dia nggak yakin lah sama potensi yang ada dalam dirinya gitu ya. Ya mungkin di serial Revise ini kan setan yang di dalam diri manusia itu ya sebenarnya ya salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan sama manusia itu sendiri gitu. Kayak mungkin kok Lovekov ini kan kayak potensi bertarungnya Sakura gitulah. Tapi karena selama ini Sakura menganggap Lovekov itu adalah sesuatu yang lemah, ya jadi kemampuan bertarungnya Sakura itu nggak maksimal. Dan akhirnya setelah dia berdamai dengan itu dan dia yakin dengan potensi dalam dirinya dalam bentuk Lovekov ini, ya akhirnya dia nanti bakal dapat form baru gitu. Kita kembali ke medan perang di mana Tamaki akhirnya datang dan dia curhat gitu ya sama, bukan curhat sih, dia teriak-teriak, masa orang curhat teriak-teriak gitu ya. Dia datang untuk menyelamatkan Hana, tapi akhirnya dia sadar dan untuk sekarang dia melakukan hal ini, dia bertarung ini bukan cuma untuk si Hana aja. Tapi dia bilang dia akan berubah untuk membayar kesalahannya dan menolong orang banyak gitu. Jadi nggak cuma sekedar demi Hana aja, jadi dia demi manusia gitu. Dia nggak pilih-pilih lah sekarang kalau nolongin orang gitu. Dan ini adalah sesuatu yang bagus gitu ya. Memang kadang-kadang kita buat nolong orang itu milih-milih. Kadang ya harus temen dulu baru kita tolong, kadang harus apa dulu gitu baru kita tolong. Sebenarnya ya sebagai manusia mau bagaimanapun ya harus saling tolong menolong gitu kalau memang orangnya butuh pertolongan. Dan akhirnya sebuah adegan yang sangat GG gitu ya, akhirnya Tamaki Henshin juga, walaupun akhirnya cuma jadi Over Demons, nggak jadi rider baru ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini adalah sebuah kemantapan gitu, dan saya rasa memang Tamaki sih yang paling pantas jadi Over Demons gitu daripada yang sudah-sudah. Dan di sini akhirnya kita ngeliat Over Demons lagi. Makin lama dilihat makin
pengen beli SAF-nya gitu kalau nanti rilis. Jadi ya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa beli SAF-nya. Terus langsung habis Tamaki Henshin datang juga Sakura dan Lovekov dan langsung berubah menjadi Muteki Janu gitu ya. Dan ini ada rambut-rambut gitu, nggak tahu ini referensi ke X8 Muteki, tapi ya karena sama-sama Muteki mungkin bisa jadi ya pasti referensinya gitu. Dan yang menarik itu jadi apakah sesuatu yang invincible atau Muteki itu harus punya rambut gondrong gitu ya. Jadi kayaknya nanti iseng-iseng bisa saya bikin Kamen Drawer Muteki gitu, rambutnya yang lebih panjang lagi. Sangat menarik. Nah, terus juga tiba-tiba datang Bang Hiromi gitu ya dengan busur panah yang dikasih sama George tadi. Dan ini adalah sebuah adegan yang sangat keren di mana di sini kita diingatkan bahwa kita nggak perlu terlalu bergantung sama teknologi seperti alat berubah jadi Kamen Rider buat membantu melawan kejahatan gitu. Jadi dengan apapun yang ada ya kita bisa aja. Bahkan kan kayak waktu dulu Indonesia belum merdeka, para pejuang kemerdekaan kan pakai bambu runcing aja loh lawan penjajah yang pakai senapan-senapan canggih gitu ya, dan akhirnya kita bisa merdeka gitu. Jadi memang kita nggak perlu nunggu alat-alat canggih untuk melakukan sesuatu gitu. Kayak misal kita mau bisnis apa, kita kadang-kadang terlalu mikir nunggu kita belum punya alatnya tuh, kita nggak bisa. Padahal bahkan dengan alat sesimpel apapun bisa gitu kita memulai usaha walaupun memang tidak secanggih kalau kita punya alat dengan teknologi yang lebih canggih gitu. Tapi untuk memulai bahkan dengan sebatang busur panah pun bisa kita lakukan gitu loh. Ini sangat keren sih. Jadi Bang Hiromi ini gambaran laki-laki yang sangat keren gitu. Dia sudah hampir mati karena berubah menjadi Kamen Rider, tapi dia terus berjuang dan berusaha walaupun dia nggak bisa Henshin lagi. Dia masih berjuang dengan sebuah busur panah. Dan akhirnya ini sebelum adegan terakhir mau menghabisi Gifu, jadi ada adegan ngumpul keluarga gitu ya. Ya kalau ngelihat keluarga ngumpul lengkap terus bisa berubah jadi Kamen Rider gini semua, ya siapa yang nggak iri gitu ya. Pantas aja si George tadi sampai iri dan dengki gitu ya. Ya tentu aja dia sedih gitu. Dia yang bikin sistem Kamen Rider itu, malah dia yang nggak bisa jadi Kamen Rider. Dan akhirnya keluarganya juga meninggal gitu ya, bapaknya gitu. Ya begitulah. Terus di perkelahian terakhir ini ada bagian ceramah gitu ya. Jadi Gifu-nya bilang setan dalam tanda kutip yang diciptakan manusia itu sangat-sangat nikmat untuk sebuah alasan. Karena tidak ada makhluk yang lebih menjijikan daripada manusia. Jadi maksud Gifu ini, setan dalam tanda kutip itu maksudnya keburukan-keburukan di dunia ini yang diciptakan manusia itu memang sangat menggoda dan sangat nikmat gitu ya. Ya mungkin kayak sesimpel korupsi waktu gitu ya. Kayak misalnya kita janjian ketemu jam berapa, terus kita datangnya telat. Nah itu kan memang datang telat itu nikmat ya. Kita kan tergoda oleh malas-malasan atau kita tergoda oleh pikiran kalau paling yang lain juga telat gitu. Akhirnya kita telat gitu. Sebenarnya contoh-contohnya banyak sih ya, setan dalam tanda kutip yang disebutkan oleh Gifu ini ya. Mungkin sesimpel menunda-nunda pekerjaan juga gitu ya, menunda kewajiban. Kayak misalnya ada PR, nanti aja lah. Ada tugas, nanti aja lah. Ya itu memang tidak bisa dipungkiri, itu sangat nikmat gitu ya, godaan-godaan setan gitu. Dan di sini kata Gifu, karena itu diciptakan oleh manusia sendiri, makhluk yang sangat buruk atau menjijikan gitu ya. Jadi Gifu ini berpikir bahwa ya wajar aja setan itu sangat buruk gitu, karena memang manusia sendiri itu lebih buruk dari setan yang diciptakan gitu. Terus Ikinya menjawab, iya itu adalah benar, tidak salah, 100 untuk kamu Gifu. Tapi manusia perlu setan dalam dirinya gitu. Kita semua sedang mencoba untuk melawan setan dalam diri kita dan tetap hidup.
melawan bisikan-bisikan setan dalam diri kita, berkelahi dengan mereka, dan mengalahkan mereka adalah bagaimana kita tumbuh sebagai manusia. Jadi ya seperti yang di episode-episode sebelumnya juga lah, rasanya udah saya bahas juga ya. Memang manusia itu perlu setan dalam dirinya untuk berkembang gitu. Tidak selamanya setan dalam diri kita itu buruk gitu, kayak ya contoh-contoh sifat buruk manusia gitu ya, kayak amarah, terus kayak sifat yang terlalu berani gitu ya, apa sih, nekat gitu. Semua itu pasti ada apa ya, ada kebaikannya gitu dalam batas-batas tertentu gitu. Kayak kalau kita misal kita nggak bisa marah kan, nanti kita bisa diperbudak sama orang gitu lah, hitungannya kita bakal diinjek-injek sama orang gitu. Kalau kita jadi orang yang tidak tegas, tidak berani gitu, kita bakal dimanfaatin orang terus gitu. Jadi di bagian-bagian itulah kita harus bisa mengendalikan setan dalam diri kita. Intinya semua yang berlebihan itu tidak baik, dan semua yang tidak ada itu ya tidak baik juga gitu. Kayak kalau misalnya orang nggak bisa marah, terus kalau orang nggak punya rasa keberanian gitu ya. Jadi ya disitulah, di sini di serial Revise ini kita diajarkan, diingatkan untuk bisa lebih jahat lagi, tapi tidak melewati batas, supaya jahatnya itu jadi sesuatu yang positif gitu. Itu adalah bagian menjadi manusia. Kita adalah makhluk yang bodoh dan lemah. Dan kita akan selalu membuat kesalahan. Kita mungkin akan kehilangan banyak hal, tapi kita juga bisa berubah. Setiap orang punya kekuatan untuk berdamai dengan setan dalam diri mereka. Kita, manusia, bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan itulah lagi-lagi ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi kita sebagai manusia itu selalu bisa berevolusi menjadi manusia yang lebih baik. Makanya di sini walaupun George itu tadi udah digambarkan dia masa bodoh, dan seperti yang kita tahu nanti dia bakal jadi seorang rider yang jahat kayaknya, tapi nanti saya harap mereka bakal bisa membantu George berevolusi, berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Dan akhirnya mereka berempat melakukan sebuah tendangan berempat yang sangat keren gitu ya. Ini sangat wallpaperable gitu. Terus mereka nendang Gifu, dan Gifu mengingatkan kembali, sebaiknya kalian tidak lupa, manusia bakal mengulangi kesalahannya berulang-ulang kali, terus-terusan dan selamanya gitu. Jadi ya mungkin ya betul sih, memang kesalahan manusia itu berulang ya. Kalau kita lihat sejarah, memang sejarah itu berulang gitu. Mungkin bukan karena tidak belajar dari sejarah, tapi ya memang begitulah manusia. Bakal ada manusia-manusia yang yang bertindak sesuka hati gitu. Mereka masa bodoh dengan sejarah, yang penting mereka hidup, mereka merasa enak gitu, padahal mereka melakukan hal yang salah. Dan efeknya ya tentu saja nggak cuma kepada mereka gitu, semua orang sedunia yang kena efeknya. Dan akhirnya Gifunya meledak dan kalah, dan mudah-mudahan kali ini kalah beneran. Dan kata Iki, it's over, akhirnya semua selesai. Apakah iya? Terus mereka semua ngumpul dalam bentuk Kamen Rider kecuali Bang Hiromi. Kasihan sekali, tapi tidak apa-apa Bang, sangat keren, sangat GG. Ini adalah kayaknya ini adegan untuk memancing orang beli mainannya biar lengkap, biar bisa bikin adegan begini lagi. Wah, tapi apakah Bandai akan merilis SHF-nya Bang Hiromi yang tidak henshin gitu ya? Karena kayaknya cukup keren juga. Tapi tiba-tiba Iki ngelihat ke langit, ternyata di langit ada sebuah cahaya gitu ya, yang mengeluarkan, nggak tahu ini apa, partikel-partikel apa, yang tadi bekas Gifunya meledak gitu ya. Jadi ini apa, kita tidak tahu, cuma bisa menunggu episode selanjutnya. Dan sebelum bersambung, kita kembali ke George yang lagi ngetik-ngetik
nggak tahu dia lagi ngapain, eksperimen apa, dia lagi download data apa, dan dia bilang aku tidak bergantung dengan kekuatan setan lagi. Wah, jadi dia kalau nggak bergantung kepada kekuatan setan lagi, kira-kira kekuatan apa gitu yang lagi dia kumpulin gitu. Dan ini di akhir ini sebelum bersambung ada sebuah siluet, nggak tahu ya apa ya, siluet apa ini? Apa kira-kira yang lebih berbahaya dari kekuatan setan? Apakah malah ini kekuatan manusia gitu ya? Nggak tahu deh, kita cuma bisa menunggu di episode selanjutnya. Dan akhirnya bersambung menuju episode 47, dan di cuplikan episode 47-nya di sini ada Kamen Rider juga, yang akhirnya George-nya berubah jadi Kamen Rider juga gitu ya. Jadi akhirnya akhirnya George bisa berubah jadi Kamen Rider juga, yang namanya Kamen Rider juga. Agak bingung ya. Berubah jadi Kamen Rider juga yang bernama Kamen Rider juga. Ya, begitulah ribet namanya karena kita sama juga. Jadi sangat menarik ya episode-episode terakhir Kamen Rider Revice ini untuk dibahas. Dan sudah episode 47, kita nggak tahu apakah nanti tamat di 48 atau 50. Jadi kita tunggu saja karena bulan September nanti Git sudah tayang. Oke, jadi kesimpulannya dari episode kali ini, kita bisa belajar bahwa kita untuk melindungi seseorang itu, kita jangan pilih-pilih. Kita melindungi orang yang lagi butuh bantuan ya kita tolongin, jangan pilih-pilih gitu. Tapi ya lihat-lihat juga orang ya, misalnya orangnya kayak preman atau penjahat gitu ya, takut juga gitu mau nolong ya. Terus apalagi tadi ya pesannya ya? Lumayan banyak ya pesannya, jadi agak-agak lupa gitu. Tapi ya intinya tadi kan sesuai judul episode 46 itu ya. Berani apa tadi? Kita cari dulu. Keberanian untuk menghadapi apa yang harus mereka lindungi gitu. Jadi itu dia. Intinya adalah keberanian untuk menghadapi, jangan menunda-nunda menghadapi masalah. Dan apa yang harus mereka lindungi ya, kita sesama manusia harus saling melindungi. Oke, jadi kira-kira begitulah Kamen nonton episode Kamen Rider Revice episode 46. Seperti biasa, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau sudah, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.